الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak jamaah Masjid Nurul Sa'adah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita menambah ilmu kita dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan berkah dari Allah, semoga Allah mengucapkan rahmat kurnia-Nya, ampunannya kepada kita semuanya. Semoga Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, doa-doa kita, sambil kita meneruskan niat kita semata-mata untuk menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari apa yang kita baca atau doa yang kita ucapkan ketika kita duduk antara dua sujud. Sekalian, pada malam hari ini kita akan memahami apa yang kita baca dalam tahiyat. Tahiyat itu ada berapa, Pak? Ada dua. Setelah kita melakukan 2 rakaat, kita duduk tahiyat, namanya tahiyat awal. Nama duduknya duduk iftirash. Apa duduk iftirash itu? Duduk di mana kita posisi duduk yang kita duduk pantat kita menempel di kaki sebelah kiri. Kaki kanan kita berdiri, jari-jarinya menghadap kiblat, seperti yang saya contohkan kemarin. Jadi duduk tahiyat awal itu kita duduk posisinya pantat duduk di atas kaki kiri. Kaki kanan kita berdiri lurus, jari-jari kaki kanan itu tegak dan menghadap kiblat. Tidak boleh jari-jari itu tidur, harus berdiri dan dia menghadap kiblat, dipentotkan kalau bahasa Palembangnya. Nah, duduk tahiyat akhir, tadi yang kedua tahiyat akhir namanya duduknya tawarruk namanya. Posisi di mana pantat kita duduk di lantai dan kaki kiri menyilang ke kanan. Posisi kaki kanan berdiri sama dengan tahiyat awal. Nah, sekalian, pada malam hari ini kita akan memahami, kita pelajari betul apa yang kita baca dalam tahiyat awal itu. Tahiyat awal, sekalian, setelah kita salat 2 rakaat, kita membaca bacaan seperti yang saya tuliskan di papan tulis. Yang saya tuliskan di papan tulis ini adalah bacaan riwayat Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kalau bacaan Ibnu Abbas beda sedikit saja, tapi sama maknanya. Beda susunannya saja. Ya. Kalau Ibnu Abbas itu at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibatu lillah.
Saya ulangin sekalian. Saya terbalik tadi menjawabkan. Yang saya tuliskan ini adalah bacaan Ibnu Abbas. Begini susunannya. At-tahiyatul mubarakatus salawatu wat thayyibatu lillah. Ini adalah susunan atau bacaan riwayat Ibnu Abbas. Ada lagi bacaan riwayat Ibnu Mas'ud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Apa yang tidak ada di bacaan Ibnu Mas'ud? Apa Pak? Al-mubarakat. Bapak banyak baca yang seperti ini atau yang tadi Ibnu Mas'ud? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini riwayat Ibnu Abbas. Kalau riwayat Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Tidak menyebutkan al-mubarakat. Bapak bacaannya seperti ini atau yang kedua? Yang ini ya. Oke. Berarti kalau yang ini kalimatnya lebih banyak. Dan juga ya kalau maknanya hampir sama, cuman bedanya tadi yang Ibnu Mas'ud tidak menyebutkan ini. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi ini mengandung 3 bagian, Pak ya. Bacaan ini ada 3 bagian. Bagian pertama adalah dari sini sampai sini. Ini adalah pujian untuk Allah. Pujian, pengakuan, sanjungan, penghargaan, penghormatan untuk Allah. Sampai sini. Kita sedang memuji Allah. Sedang mentauhidkan Allah juga. Ini sekali lagi bacaan yang isinya kita memuji Allah, menyanjung Allah, memuliakan Allah dan mentauhidkan Allah juga. Bagian yang kedua adalah dari sini sampai sini kita bersalawat, kita mendoakan ya. Kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dari sini sampai sini kita mendoakan diri kita dan semua hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang telah meninggal dunia, yang sedang hidup, maupun yang akan lahir. Nah, sekalian, itu saya menyampaikan secara umum. Secara terperincinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita sedang memuji Allah, memuliakan Allah, meninggikan Allah, dan mentauhidkan Allah. Bagaimana itu bacaannya? At-tahiyyatu. Apa artinya? At-tahiyyat itu segala macam bentuk penghormatan. Al-mubarakat segala keberkahan. As-salawat segala salawat. At-thayyibat segala yang baik-baik. Lillah, hanya milik Allah. Jadi, sekalian, ketika kita membaca ini, kita menyadari
bahwa segala macam penghormatan yang ada di dunia ini, yang disampaikan, yang terucap oleh manusia, sesungguhnya pemilik yang sebenarnya adalah Allah. Kenapa demikian? Dia menciptakan manusia itu. Jadi orang kalau ada memberikan penghormatan kepada manusia atau menyampaikan puji-pujian, Pak ya, kepada suatu penemuan. Misalnya ada orang membuat jet super canggih sekali misalnya. Memberikan aplaus kepada pesawat ini. Nah, itu adalah pujian yang sebenarnya pujian yang nisbi, yang tidak hakiki. Kenapa? Karena pesawat itu diupayakan, diciptakan, ditemukan oleh manusia. Manusia sendiri keberadaannya dari siapa? Dari Allah. Otaknya dari siapa? Allah. Siapa yang memberikan kemampuan baginya untuk berpikir, untuk belajar? Allah. Jadi dengan demikian, saudara, apapun bentuk pujian yang disampaikan oleh seseorang pada orang lain, maupun yang kita dengarkan atau yang disampaikan kepada kita, itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga keberkahan. Segala macam keberkahan itu dari mana sumbernya? Siapa pemiliknya? Allah. Keberkahan. Jadi yang memberikan keberkahan, sumber keberkahan, yang mampu membuat sesuatu itu menjadi berkah, yang memberikan keberkahan, pemilik keberkahan adalah Allah. Jadi misalnya rumah yang kita tempati, Pak ya, banyak kebaikan di dalamnya. Banyak tamu, tempat orang belajar mengaji, pengajian. Di situ juga ada kita nyantunin anak yatim misalnya. Banyak keberkahan. Keberkahan itu siapa yang berikan? Tuhan. Dia sumbernya. Termasuk jabatan kita, Pak. Dengan jabatan kita mampu membiayai hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, mampu kita berinfak, kan berkah namanya kan. Allah sumber pemberi berkah itu. Dia pemiliknya dan dia pula yang memberikan keberkahan. As-salawat, segala bentuk salawat, doa-doa, itu semuanya ditujukan kepada Allah. At-thayyibat juga demikian. Segala macam yang baik-baik, yang bersih-bersih, itu milik Allah. Jadi Allah itu pemilik segala yang baik. Apa yang baik itu? Ya segala macam yang baik. Baik di daratan, di lautan, di udara. Segala macam yang baik-baik, dari makanan, ucapan yang baik, perilaku yang baik, yang terpuji, semuanya sumbernya dari Allah. Jadi Allah itu tidak ada cacat. Allah itu sempurna. Pantas untuk disandangkan kepada Allah segala yang baik-baik. Lillah, disinilah letak tauhidnya. Lillah di sini adalah kita menyampaikan suatu pengakuan bahwa segala macam penghormatan, segala keberkahan, segala salawat dan doa dan segala yang baik-baik itu hanya milik Allah. Titik. Hanya milik Allah. Jadi lillah.
Lillah, li itu adalah litamlik, lam huruf untuk menunjukkan kepemilikan. Hazil mi'lamah li. Misalnya kan saya mengatakan spidol ini li, milikku, pemiliknya saya. Nah, kalau milik Muhammad, li Muhammad, milik Muhammad. Di sini titik, tidak ada yang lain-lain. Dengan demikian malaikat bukan pemilik yang sebenarnya. Manusia bukan pemilik yang sebenarnya dari semua ini. Hanya Allah. Selesai yang pertama, sekalian. Bagian yang kedua adalah kita mendoakan Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Segala macam keselamatan bagimu, wahai Nabi. Siapa Nabi ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah, wa barakatuh, dan keberkahan-keberkahan dan segala macam keberkahan. Artinya pada bagian kedua ini kita sedang mendoakan Nabi. Apa yang kita doakan? Semoga beliau selalu diberikan keselamatan, diberikan rahmat, diberikan keberkahan dari Allah. Kalau ada yang bertanya, oh berarti Nabimu tidak selamat ya? Ini ada Pak, cara berpikir yang keliru, error. Mungkin juga dari non-muslim atau orang-orang yang salah pemahaman. Kamu itu, kata orang yang error ini, yang salah ini, yang tidak paham ini, gagal paham. Kamu itu cemana? Nabimu saja itu perlu kamu doakan biar dia selamat. Nah, kan keliru Pak, keliru. Padahal bacaan ini untuk menunjukkan rasa penghargaan kita kepada Rasulullah dan balas budi kita yang tak seberapa kepada Rasulullah, dan untuk meninggikan derajat Rasulullah. Bukan bermakna bahwa beliau itu tidak selamat, kita doakan selamat. Tidak demikian. Sekalian, sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah doa yang kita sampaikan ini didengar oleh Rasulullah? Nyampai ke Rasulullah? Kalau nyampai pasti. Apakah kita mengucapkan salam ini dibalas oleh Rasulullah? Jawabannya didengar dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mendengarkannya? Itu bukan kemampuan kita, Pak. Karena Rasulullah sudah di alam malakut, di alam arwah. Walaupun jasad beliau dikuburkan di Madinah, tapi beliau sudah masuk alam arwah, alam barzakh yang tidak sama dengan kita. Dan Rasulullah memiliki kelebihan, kemuliaan, keutamaan yang tidak sama dengan hamba-hamba Allah yang lain. Jadi ketika kita mendoakan Rasulullah, Rasulullah juga mendoakan kita. Allah pun mendoakan kita. Kenapa? Ada hadis mengatakan bahwa ketika kita mendoakan saudara kita tanpa orang itu tahu, maka para malaikat mendoakan kebaikan yang sama untuk kita. Jadi maksudnya adalah ketika kita mendoakan Nabi, Nabi akan mendoakan kita juga, dan Allah juga mendoakan kita. Artinya Rasulullah menjawab salam kita, mendoakan kita maksudnya, dan Allah pun mendoakan kebaikan seperti kita mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak ya, itu baru connect, baru tepat
baru sempurna dan mencapai apa yang kita inginkan itu kalau kita paham. Tapi kalau kita tidak paham, maka di sana ada kekurangannya. Mungkin saja dijawab oleh Rasulullah, didoakan oleh Allah, tetapi tidak sempurna. Karena yang Allah inginkan itu adalah kita membaca bacaan sholat, kita paham apa yang kita baca. Jangan seperti burung beo. Assalamualaikum, assalamualaikum. Dia tidak tahu. Ya kan? Sama kita Pak ya, ada dua orang ngomong apa ya? Si kok ngomong bahasa hantu, si kok ngomong bahasa jin. Sama-sama tidak ngerti apa yang diucapkan. Yang mana itu Pak? Saya ngomong Bapak ngomong dengan seseorang. Bapak tidak paham apa yang Bapak sampaikan, apalagi orang itu. Terus kita mengharapkan dia membalas. Aku nak jawab apa? Kau ngomong apa? Jadi tidak masuk Pak ya. Dalam Islam itu umat Islam kalau tidak paham apa yang dibaca itu tidak ini Pak. Tidak yes, tidak mantap. Jadi kita ini memang harus belajar betul Pak. Ini upaya kita untuk membuka tabir kebutaan kita terhadap bacaan sholat. Jadi yang kedua ini kita sedang mengucapkan salam, mendoakan Rasulullah SAW. Dalam rangka apa? Supaya Allah meninggikan derajat beliau setinggi-tingginya. Dan di waktu yang sama akan melahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kenapa? Kita mendoakan beliau paling tidak berapa kali Pak? 5 kali dalam sehari paling tidak. Harapannya adalah mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang ketiga adalah kita mendoakan diri kita. Assalamu alaina, keselamatan alaina bagi kami. Kenapa kami? Enggak assalamu alayya. Yang sulit kan gitu. Kalau individu namanya assalamu alayya. Tapi tidak demikian redaksinya. Yang diajarkan kepada kita assalamu alaina, keselamatan bagi kami. Maksudnya apa? Supaya kita jangan hanya mikirkan diri sendiri. Kalau lemak, nikmati sendiri, tidak galak berbagi. Ada rezeki, nikmati sendiri, tidak galak nunjuk orang lain. Tidak galak berinfak, tidak galak bantu orang, tidak galak ngajari orang, tidak galak menyeru kebaikan, tidak galak nasihatin orang, mikirkan diri sendiri. Itu yang tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah kepedulian dengan sesama. Dan ini ditanamkan dalam Al-Quran. Jiwa sosial. Artinya kita mendoakan diri kita, assalamu alaina, keselamatan bagi saya dan saudara-saudara saya. Khususnya yang lagi sholat berjamaah. Kalau kita lagi berjamaah. Kalau tidak dalam posisi jamaah, kita berdoakan seluruh saudara-saudara kita yang masih hidup, yang masih muslim. Alaina, kepada kami. Kami di sini siapa? Kalau kita sholat sendiri, semua saudara-saudara kita yang muslim, yang juga sholat. Kalau sholat berjamaah, alaina itu untuk kita, untuk seluruh umat Islam, seorang yang muslim, terkhusus yang lagi bersama-sama sholat sama kita. Wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah, sekalian, keselamatan bagi kita wa ala ibadillahi sholihin, dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi bagian ketiga ini mengajarkan kepada kita mendoakan diri kita
dan mendoakan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba yang soleh itu? Baik yang telah meninggal dunia, yang sedang hidup, dan yang akan lahir. Banyak tak Pak yang kita doakan? Banyak. Nah, tadi alaina saya menjelaskan maknanya secara luas. Maknanya secara luas adalah tadi saya sampaikan. Tetapi kalau dalam penggunaan bahasa Arab, kadang individu sendiri, Pak ya, juga menggunakan kata-kata kami. Misalnya, Pak, bertamu dengan seorang, berdua Pak ya, ini tamu, ini tuan rumah. Kan orang kadang menggunakan aku ini datang Pak, maksudnya adalah ini. Terkadang yang datang itu ngomong, Pak kami datang ini, maksudnya untuk ini. Benar Pak? Benar ya? Pak kami datang. Kadang begitu maknanya, mana kami itu. Dimaksudkan individu sendiri, walaupun menggunakan kami. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah penggunaan kami di sini adalah bahwa yang datang itu dia tidak dewean. Mungkin dengan bininya, dengan anaknya. Makanya dia ngomong kepada tuan rumah, kami datang untuk menyampaikan ini, kami. Karena ada orang lain bersama saya. Makanya ketika kita membaca assalamu alaina, tadi saya bilang, makna khususnya, terkhusus adalah kita yang lagi sholat berbarengan di masjid ini. Keselamatan bagi kami yang sholat di sini. Wa ala ibadillah sholihin, dan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Paham Pak ya? Jadi ini ketika kita sholat berjamaah, kita mendoakan sesama kita, sama jamaah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan kebaikan, mengharapkan kebaikan bagi saudara kita, dan untuk menepis kedengkian, kebencian. Karena kenapa? Karena kita selalu mendoakan saudara-saudara kita. Biasanya kan masjid itu satu kampung Pak ya. Nah, satu kampung atau dua kampung, tiga kampung, satu masjid. Jadi Islam mengajarkan apa Pak? Keselamatan. Assalam, keselamatan. Kedamaian. Assalamualaikum. Darussalam, rumah kedamaian atau kampung damai. Salam sini bisa bermakna keselamatan atau kedamaian, ketenangan, kesejahteraan, kebahagiaan, makna luasnya. Jadi sekali lagi Pak, kita bukan hanya mendoakan diri kita, mendoakan saudara kita dan semua hamba-hamba Allah yang soleh. Inilah salah satu keuntungannya menjadi orang Islam. Nah, cuman Pak di sini ada NB-nya Pak. NB-nya adalah solihin Pak. Artinya yang tidak soleh tidak kena doa. Siapa yang soleh itu Pak? Semasa hidupnya dia menjalankan 5 rukun. Syahadatnya benar. Apa syahadat benar Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana bentuknya? Dia tidak datang ke dukun. Pak ya? Dia tidak menghina sesuatu yang diturunkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini sebenarnya penjabarannya luas, tapi saya ambil singkat saja. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ngikutin ajaran Rasulullah. Tidak menghina Nabi semasa hidupnya.
sholat, Pak ya, galak sholat. Kalau tidak sholat, Pak, maaf Pak ya, itu bukan muslim Pak. Ingat Pak ya, ingat. Wong yang tidak sholat Pak, itu bukan muslim. Tapi apa Pak? Kafir. Kenapa? Salah satu syarat untuk dikatakan seorang muslim itu dia sholat, dia tidak sholat. Samalah misalnya Pak ya, ada 5 syarat untuk diterima di suatu posisi. 5 syarat. Satunya tidak dipenuhi. Diterima tidak Pak kira Pak Haji? Diterima tidak Pak? Tidak mungkin diterima. Misalnya syaratnya itu harus ada KTP, KK, kartu nikah, apa lagi ya? Kelakuan baik, permohonan, kelakuan baik, tidak katik. Curiga, kenapa dia ni? Kalau tidak katik kakak, kenapa dia? Kalau ada permohonan, kenapa tidak permohonan? Diabaikan orang. Jadi yang tidak sholat diabaikan, dia tidak termasuk seorang muslim. Tidak puasa, tidak puasa Pak. Nah, sekalian, ini kadang-kadang puasa ini ada terbentur bagi orang. Misalnya, saya mana Ustaz, tukang bangunan Ustaz. Nah, tukang bangunan Pak Haji. Tukang bangunan Pak. Gawe tengah hari. Apa dia tidak puasa terus? Kacau itu kan. Tukang beca atau sopir kan. Segala macam kan. Ada juga yang puasa. Nah, sekalian, yang semacam itu, sekalian, ada banyak solusinya. Yang pertama adalah dia memaksimalkan waktu di luar waktu puasa. Jadi waktu puasa itu dia off, ganti profesi, tidak nukang dulu, tidak nyopir dulu. Itu kalau yang ini kita bicara yang idealnya Pak ya. Mengabaikan dulu nyopir yang ini. Atau dia ngambil sedikit baik. Tidak full, ngambil setengah hari baik. Nyopir biasanya sampai sore, dia cuma sampai jam 12, sampai jam 10 baik. Sebagai bentuk penghormatan terhadap kewajiban berpuasa. Atau si pemberi pekerjaan yang misalnya ada proyek membuat rumah atau perumahan, developer maksud saya. Kalau dia berbaik hati, sekalian, kau tidak usah begawe selama sebulan ini, gaji kau selama sebulan ini kutanggung selama kau puasa. Nah, itu baru mantap. Baru mantap. Kau dah usah begawe, kau kutanggung. Kau puasa be. Dan itu Pak namanya developer semacam ini, developer yang dia bisa dimasukkan dia bersedekah, termasuk dia berinfak juga di situ Pak. Dan dia termasuk berbuat baik. Itu orang yang seperti ini Pak ya. Apakah ada saja Pak? Ada saja Pak ya. Ada saja. Sangat memungkinkan apalagi kalau sebenarnya dia konglomerat. Kalau misalnya sopir Pak, sopir atau tukang bangunan, dia sahur, terus dia bekerja, tiba-tiba dia tidak tahan. Pertanyaannya adalah, kau kan tahu kalau kau gawe full day, pasti kau tidak tahan kau itu. Harus mikir kan Pak ya. Maka dia harus, yang seharusnya Pak, jangan dia perlakukan kerjaan dia itu seperti hari-hari biasa.
demi menghormati perintah berpuasa. Karena perintah puasa itu dari Tuhan, harusnya dia hargai, itu perintah Tuhan. Kalau gaji dia, duit dia kecil gara-gara dia berpuasa tadi, ngepres setengah hari, yang seharusnya biasanya dapat setengah 200 atau 75.000, syukurin saja itu lebih baik ketimbang dia ngejarkan 150.000 tapi puasanya lewat. Malah sampai dia misalnya menjual perhiasannya, ngambil uang tabungan, itu lebih baik ketimbang dia harus membatalkan puasanya. Terus zakat. Nah, Pak ya, ingat Pak, ini mohon maaf, saya dalam konteks ini masih dalam konteks ini Pak ya, pemahaman terhadap solehin ini. Zakat. Mohon maaf saya nyampaikan di sini Pak, banyak umat Islam yang abai. Khalifah Abu Bakar itu memerangi orang Islam yang tidak mengeluarkan zakat. Diperangin Pak ya, dianggap keluar dari Islam. Umat Islam ini Pak banyak yang tidak mengeluarkan zakat. Punya sawit 20 hektar. Pak ya, 10 hektar, 20 hektar, 100 hektar, 1000 hektar. Tidak mengeluarkan zakat. Loh, padi saja ada zakatnya Pak. Dia petani sawit, karet, ada juga apa namanya Pak, walet, tidak mengeluarkan zakat. Atau mengeluarkan dari penghasilan dia itu sedikit baik, tidak mencapai yang seharusnya. Misalnya zakatnya kenanya misalnya Pak ya, dia misalnya kena zakatnya 25 juta dari misalnya karetnya kayak atau sawitnya atau rukonya atau kontrakannya Pak ya, atau waletnya. Tapi dia mengeluarkan sedikit 3 juta, 5 juta, 10 juta, tidak kena. Kata dia mengeluarkan zakat, tapi tidak dihitungnya, padahal zakat harus dihitung. Zakat aku 15.000. Padahal mungkin saja dia 5 juta, 10 juta. Setengah juta. Katanya zakat. Banyak tak banyak itu Pak? Banyak. Kenapa terjadi? Karena dia tidak tahu. Tidak mencari tahu. Dan tidak kata yang ngasih tahu. Pura-pura tidak tahu. Banyak apa itu Pak? Nah, disinilah pentingnya pengurus masjid Pak. Ngadukan seperti ini Pak ya, itu mengingatkan Pak. Barangkali di antara kita ada punya kebun Pak ya. Nah, gara-gara pengurus masjid mendatangkan guru nyampaikan itu. Jadi nanti kalau di akhirat Pak, ada jamaah ngomong, ketika di akhirat, kau tidak mengeluarkan zakat. Dia ngomong, aku tidak belajar. Salah, kau pernah di masjid. Pengurus masjid mendatang guru, ustaz, dikasih tahu. Nah, dasar baik kau tidak galak, ngamalkan. Karena kau kira kau mengeluarkan zakat, harta kau berkurang. Kau nak mikirkan dirimu sendiri, tidak mikirkan umat, tidak mikirkan masyarakat banyak. Dengan zakatmu, banyak orang miskin yang terbantu. Beda Pak ya, zakat dengan pajak Pak. Pajak itu kewajiban oleh pemerintah kepada rakyatnya. Zakat perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Seharusnya yang mengeluarkan zakat boleh mendapatkan keringanan pajak. Sama enggak pajak dengan zakat? Sekali lagi Pak, tidak sama. Mana yang lebih tinggi? Zakat. Zakat untuk siapa? Untuk 8 golongan. Kepada siapa diserahkan zakat itu? Kepada amil zakat. Amil zakat itu banyak Pak ya. Muhammadiyah punya, NU punya,
ada Basnas, ada lagi Pak lembaga-lembaga yang dia memang diberikan izin wewenang untuk mengurus zakat. Nah, nanti mereka yang akan menyalurkan. Haji juga banyak juga Pak uang kaya tapi tidak galak berhaji. Ada Pak. Yang bagus itu cuma masalah haji ini Pak. Ada umurnya 60 tahun, 65 tahun. Dia berpikir, aku daftar haji sekarang ini. Jatah haji itu 20 tahun. Tidak masuk akal. Belah, aku daftar haji, aku umroh baik. Ini keliru Pak. Ini keliru. Umur bukan manusia yang menentukan Pak. Walaupun mungkin di masyarakat biasa rata-rata 70-an, 80-an tahun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi tidak ada yang bisa mengatakan umur sepulan 70, 80. Tidak ada. Hanya Tuhan yang tahu dan menentukan. Maka dari itu, yang paling tepat, orang ketika dia punya duit untuk berhaji, daftarkan dulu saja. Daftarkan dirinya. Mudah-mudahan berumur panjang. Berhaji juga. Siapa tahu yang seharusnya dia nunggu 20 tahun, ya, karena satu kebijakan yang usianya sudah 75 tahun diberi kesempatan setiap yang usianya 70 tahun berhaji. Prioritas. Atau 80 tahun semua yang 80 tahun berhaji. Nah, rezeki ya Pak. Tapi di sini tapinya Pak ya, catatan. Kalau kita punya kemampuan di usia 40 tahun, jangan tunda-tunda kaget bela. Aku lagi puncak-puncak karirku. Aku nak masih happy-happy dulu. Cari-cari modal dulu, bangun beli rumah, bangun ini, ngumpulkan tabung banyak-banyak dulu. Kaget bela, lepas ini aku haji. Beda cerita, Pak. Kalau berhaji di usia muda 40 tahun, segar. Penginapan 3 kilo jaraknya dari Masjidil Haram, Pak. Kaki 3 kilo masih bisa kaki nih, Pak. Agak-agak sejam jalan kaki. Banyak tak? Pak Haji tahu Pak ya? Banyak Pak. Pak Haji tahu kan? Banyak Pak yang jalan kaki dari Masjidil Haram ke penginapan itu jalan kaki Pak, setengah jam lebih. Karena kenapa? Pemondokannya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Nanti ketika hari tasyrik melempar jumroh, jalan kaki lagi ada 5 kilo. Wah ya Pak, kalau kakek-kakek nenek Pak, ya Allah Pak, kasihan Pak. Bungkuk-bungkuk, disitulah Pak banyak jatuh, pingsan, sakit, meninggal. Nah begini Pak, kalau ada bagian begini Pak, sebenarnya bukan bagian Pak bahasanya, panggilan galau Pak, panggilan. Suruh nyetor habis. Jadi kata anak ini bawanya ke Bulai lalu habis. Saya dapat Gimana Pak? Janda? Bawanya ke judi. Duit setoran untuk umat itu nyuruh anaknya bawa setor. Dia habis. Oh, itu maksudnya takdir Pak ya. Itu namanya takdir Pak. Kalau dikata begini, maksud Pak Haji ini adalah ada bagiannya galau, ya itu namanya takdir Pak ya, bagian takdir. Nah, di sini juga berkaitan dengan hidayah, Pak ya. Ada orang tadi Pak, karena dia mungkin tidak belajar, kesadaran itu kecil jadinya, bisikan itu. Atau dia tidak kata yang ngajak mengingatkan. Seharusnya sudah menjadi ketentuan baku. Siapapun yang sudah sampai titik mampu, berhajilah. Nah, di sini Pak ada catatan Pak ya. Catatan berikutnya adalah kalau kita orang tua, sarian orang tua, baik
usia kita masih muda atau sudah tua, kalau kita ada kelebihan rezeki, bolehlah kita daftarkan anak kita untuk haji. Misalnya usia dia 15 tahun, daftarkan haji. 15 tahun kan sudah balik Pak ya. Kalau dia nunggu 15 tahun lagi, usia 30 tahun, pas. Itu namanya orang tua yang peduli anak. Pak, Ustaz, dia daftar lah tua. Tak jaminlah dia tuh haji. Kalaupun dia meninggal dunia, sekalian, maka jatah haji itu bisa ditransferkan ke anaknya. Betul Pak Haji? Bisa diwakilkan kepada anaknya. Menggantikan posisi orang tuanya. Tetap juga bisa berhaji walaupun dilakukan oleh anaknya. Apalagi kalau dia berwasiat. Nah, kalau ajal bapak sampai sebelum jatah haji, tolong hajikan bapak. Itu lebih afdol Pak. Ada wasiat namanya. Ada keinginan yang sudah disampaikan, sudah ada niat yang kuat. Dan niat yang kuat itu dibuktikan dengan mendaftar dan menyampaikan kepada anak untuk melakukan bila mana dia berhalangan. Ini yang bagus sekalian. Nah, jadi kembali kepada sini sekalian, untuk mendapatkan doa yang selalu dipanjatkan oleh orang yang bersolat Pak, ingat Pak ya, orang yang sholat itu banyak, ribuan, bukan lagi ribuan Pak, jutaan, mungkin miliaran orang mendoakan Pak. Untuk masuk dalam doa ini kita harus jadi orang yang soleh. Orang soleh itu bagaimana Ustaz maksudnya? Orang yang soleh itu Pak, orang yang sesuai dengan aturan main Allah. Disuruh sholat, zakat, menunjukkan yang baik-baik. Terus apakah orang soleh itu tidak pernah berbuat salah? Orang soleh mungkin saja dia berbuat salah dan dosa, tetapi orang yang soleh itu dia selalu beristighfar, selalu bertobat. Dia salah Pak, dia mau mengakui dan mau memperbaiki. Kalau ada orang salah, diingatkan, ditolaknya, atau dia didengarkannya, tapi tidak diperbaikinya, itu tidak tepat. Jadi tetap dikatakan soleh ketika orang itu salah. Kalau dia yang dia kalau salah diingatkan, dia mengakui kesalahan dan mau memperbaiki, dan dia mau beristighfar. Ya tidak boleh itu Pak, sudah salah, tidak mengakui, menolak, tidak memperbaiki, dan tidak beristighfar. Ada enggak Pak? Ada. Misalnya, sholatlah, urus baju kau sendiri. Nah, itu namanya nolak. Misalnya ada kakek ngomong sama anaknya laki-laki, ngapa kok kasarnya dengan bini kau misalnya Pak ya? Biar kelakek. Itu kan namanya membantah, menolak. Itu tidak boleh. Ada yang bertanya Pak? Sampai sini Pak? Ya. Ini antara batasan atau apa sampai sini nih? Belum selesai. Ini kan baru bacaan yang pertama. Nanti kan ada lagi nanti kan syahadat. Ini masih bagian Pak ya, bukan tahiyat itu semuanya ini Pak. Tahiyat itu mencakup bacaan ini, syahadat dan sholawat. Ini baru sebagian Pak ya. Tahiyat awal belum selesai, tahiyat awal belum selesai. Ini baru sebagian dari bacaan tahiyat. Tahiyat awal dan akhir. Ini karena keterbatasan waktu, karena kita ingin pemahaman yang dalam Pak ya, bukan cepat-cepatan. Maksud kita adalah kita bisa paham dan kita bisa mengamalkannya. Itu apa kita Pak ya? Ada yang bertanya Pak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولما بقيتنا اللهم ارزقنا اللذة الطاعة اللهم حرمنا اللذة المعاصي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله العالمين تقبل الله منا منكم kita berangkat kepada majlis subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.